Selamat pagi Ibu-Ibu dosen penguji. Pada kesempatan ini, saya Gabriela Sharon Alulinggi, NIM 178114118, akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Optimasi Asam Stearat dan Triethanolamin pada Formula Krim Antioksidan Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Kepok, Musa Paradisiaceae L, aplikasi desain faktorial. Pada kehidupan saat ini, ada banyak hal yang bisa memicu terjadinya peningkatan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, di mana elektron yang tidak berpasangan ini bersifat sangat reaktif dan tidak stabil, yang nantinya akan memulai atau memicu terjadinya reaksi berantai yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Oleh sebab itu, di sini kita membutuhkan suatu senyawa yang bisa meredam efek negatif dari radikal bebas itu tadi. Dan senyawa ini adalah senyawa antioksidan. Nah, berdasarkan mekanisme kerjanya terhadap si radikal bebas, salah satu cara kerja antioksidan ini adalah dengan memutus reaksi berantai dengan berikatan dengan si radikal bebas itu dan juga mencegah amplifikasi dari senyawa radikal. Nah, untuk antioksidan jenis ini itu termasuk dalam antioksidan sekunder dan sumbernya itu bisa bersumber dari vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan juga senyawa-senyawa fitokimia. Nah, ternyata senyawa fitokimia ini bisa bersumber dari buah-buahan dan salah satunya adalah dari buah pisang. Nah, menurut penelitian Rahmi, di dalam kulit buah pisang itu terdapat senyawa fitokimia yang bisa digunakan sebagai sumber antioksidan, yaitu flavonoid dan juga fenol. Namun selama ini setelah kita menggunakan atau mengkonsumsi bagian daging dari buah pisang, biasanya kita akan membuang bagian kulitnya karena dianggap sebagai bagian yang tidak bermanfaat lagi. Padahal menurut Rahmi, di dalam kulit buah pisang itu terdapat senyawa flavonoid dan fenolik itu yang bisa menjadi sumber antioksidan. Nah, untuk bisa digunakan, senyawa fitokimia itu yang tadi harus bisa diformulasikan dalam bentuk sediaan farmasi. Nah, sediaan farmasi yang saya buat dalam penelitian ini adalah bentuk sediaan krim. Mengapa? Karena senyawa fitokimia yang dibutuhkan yaitu flavonoid dan fenol itu bersifat lipofilik sehingga lebih cocok diformulasikan dalam bentuk sediaan krim dibanding bentuk sediaan lainnya. Nah, salah satu komponen yang berperan penting dalam sediaan krim adalah emulgator, di mana emulgator ini akan berperan dalam kestabilan dan juga sifat kohesi antarmuka serta mempengaruhi konsistensi dan penampakan fisik dari sediaan krim. Nah, emulgator yang sering digunakan untuk sediaan krim adalah asam stearat dan triethanolamin. Nah, saat triethanolamin dicampurkan dengan asam lemak seperti asam stearat, itu nanti akan membentuk sabun anionik yang dapat digunakan sebagai pengemulsi untuk menghasilkan emulsi yang stabil dan berbentuk halus. Nah, menurut penelitian Dina, dengan menambahkan asam stearat, kekentalan dari sediaan krim itu akan meningkat. Sedangkan ketika ditambahkan TEA, kekentalannya akan berkurang. Jadi bisa dikatakan bahwa penambahan TEA di sini berperan penting dalam menentukan kekentalan dari sediaan krim. Nah, saat kita membuat sediaan krim, pasti kita mengharapkan sediaan tersebut stabil sehingga bisa aman digunakan selama masa penyimpanan. Oleh sebab itu, kita membutuhkan formula krim yang optimal untuk menjamin kestabilan dari sediaan krim yang kita buat. Dan salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengoptimasi formula yang kita buat adalah dengan desain faktorial. Nah, desain faktorial ini bisa memperkirakan efek utama dari faktor yang digunakan dan level yang digunakan yang nantinya bisa mempengaruhi kualitas sifat fisik dan stabilitas fisik dari sediaan krim yang kita buat. Jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah ekstrak etanol kulit buah pisang kepok Musa paradisiaceae L mempunyai aktivitas sebagai antioksidan? Yang kedua, apakah ekstrak etanol kulit buah pisang kepok Musa paradisiaceae L dapat diformulasikan dalam sediaan krim? Yang ketiga, apakah diperoleh formula optimal sediaan krim dengan menggunakan kombinasi asam stearat dan TEA? Sedangkan tujuannya yang pertama
Untuk mengetahui ekstrak etanol kulit buah pisang kepok Musa paradisia L mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Yang kedua, mengetahui ekstrak etanol kulit buah pisang kepok Musa paradisia L dapat diformulasikan dalam sediaan krim. Dan yang ketiga, untuk mengetahui formula optimal sediaan krim dengan menggunakan kombinasi asam stearat dan trietanolamid. Masuk ke metode penelitian, jenis dan rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimental yang menggunakan metode desain faktorial untuk mengetahui formula optimal dari sediaan krim dengan kombinasi asam stearat dan TA sebagai emulgator. Lalu variabel penelitian dalam penelitian ini, yang pertama variabel bebas adalah konsentrasi asam stearat dan TA, variabel tergantung adalah sifat fisik dan stabilitas fisik sediaan krim ekstrak etanol kulit buah pisang kepok, dan variabel pengacau terkendalinya yang adalah alat dan bahan yang digunakan, wadah, suhu ruangan, proses maserasi, kecepatan pengadukan, lama pembuatan, serta kelembapan lingkungan saat proses pembuatan, pengujian, dan penyimpanan krim ekstrak etanol kulit buah pisang kepok. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke tata cara penelitian. Yang pertama adalah determinasi tanaman pisang. Jadi tanaman buah pisang yang diperoleh dari LPUB PTN Sleman dideterminasi di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta. Lalu yang kedua adalah pembuatan ekstrak etanol kulit buah pisang kepok dilakukan dengan cara maserasi selama 3 hari, lalu dilanjutkan dengan remaserasi selama 1 hari, di mana perbandingan serbuk berbanding pelarut saat maserasi adalah 1:5. Lalu saat remaserasi, jumlah volume pelarut yang digunakan adalah setengah dari volume awal yang digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol kulit buah pisang. Itu dilakukan dengan menyiapkan larutan uji yang berisi 0,5 sampel dengan variasi konsentrasi 10, 50, 100, 150, dan 200 ppm, lalu ditambahkan 3,5 dppH dengan konsentrasi 50 ppm. Jadi total volumenya adalah 4 ml. Lalu untuk larutan blanko yang juga digunakan sebagai kontrol negatif itu berisi 4 ml dppH konsentrasi 50 ppm. Larutan uji dan larutan blankonya di vortex kemudian diinkubasi selama 30 menit pada suhu ruangan, lalu diukur absorbansinya pada 517 nm. Kemudian dilakukan screening fitokimia. Screening fitokimia ini dilakukan secara kualitatif melalui uji tabung untuk mengidentifikasi adanya flavonoid dan juga fenolik dalam ekstrak yang sudah dibuat. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan krim. Jadi yang pertama fase minyak ditambah propil paraben, dilelehkan di atas water bath, kemudian fase air ditambah dengan metil paraben, juga dilelehkan di atas water bath, kemudian fase minyak yang sudah meleleh itu dituang dalam mortir hangat lalu ditambahkan dengan fase airnya sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kemudian ketika sudah terbentuk massa krim dan suhunya sudah mulai turun, ekstrak kental kulit buah pisang dimasukkan ke dalam massa krim sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga homogen. Dan di sini adalah tabel formula yang saya gunakan, di mana asam stearat level rendahnya adalah 10 dan level tingginya 15, dan juga TA level rendahnya adalah 2 dan level tingginya adalah 4 gram. Jadi setelah sediaan krim sudah dibuat, diuji sifat fisik sediaan dengan pengujian yang pertama, uji organoleptis, meliputi wujud, warna, dan bau. Kemudian yang kedua adalah uji homogenitas. Jadi sediaan krim yang baik itu permukaannya harus halus dan tidak ada butiran kasar. Lalu dilakukan uji tipe krim, di mana tipe krim yang diharapkan dari penelitian ini adalah oil in water. Jadi harus terlarut dalam air dan juga warna harus tercampur merata dengan methylene blue. Kemudian dilakukan uji pH, rentang pH yang baik adalah 4,5 sampai 6,5. Kemudian uji viskositas, rentang viskositas sediaan krim yang baik adalah 4 sampai 40 PAS dan dilakukan uji daya sebar dengan rentang 5 sampai 7 cm. Juga dilakukan uji stabilitas fisik krim dengan dilakukan 2 cara. Yang pertama dengan uji sentrifugasi, dilakukan sentrifugasi pada kecepatan 3750 rpm selama 5 jam. Lalu diamati keterpisahan fasenya, krim yang baik harusnya tidak terjadi pemisahan fase. Lalu yang kedua adalah uji Freeze cycle,
di mana dilakukan pengujian selama 3 siklus dan diamati pergeseran pH, viskositas, dan daya sebar yang seharusnya kurang dari 10%. Analisis hasil, jadi data uji sifat fisik itu nanti meliputi viskositas, daya sebar, dan pergeseran viskositas dari sediaan krim. Nantinya akan dianalisa menggunakan software Design Expert 13 free trial. Nah, nanti akan dihasilkan persamaan model yang jika signifikan maka bisa digunakan untuk menentukan formula yang optimal. Jadi nanti persamaan model dari setiap respons viskositas, daya sebar, dan pergeseran viskositas akan menghasilkan counterplot. Nah, gabungan dari beberapa counterplot ini menghasilkan superimposed counterplot yang bisa menentukan daerah optimum, yang mana adalah formula optimum. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil determinasi. Hasil determinasi tanaman pisang kepok yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa benar tanaman yang digunakan merupakan buah pisang kepok bisa dilihat dari surat hasil determinasi yang dikeluarkan oleh Fakultas Farmasi UGM. Selanjutnya, pembuatan ekstrak etanol kulit buah pisang kepok. Pada penelitian ini diperoleh bobot serbuk kering sebanyak 500,5 gram dari 509,74 gram bobot kulit pisang kering, sehingga diperoleh selisih bobot sebesar 1,81%. Lalu untuk pembuatan ekstrak etanolnya menggunakan metode maserasi, dan pada penelitian ini bobot ekstrak yang diperoleh adalah sebesar 40,28 gram. Lalu untuk hasil uji screening fitokimianya untuk senyawa flavonoid ditambahkan HCl pekat dan serbuk magnesium. Dan hasil yang diperoleh adalah terjadi perubahan warna menjadi orange, yang artinya bahwa dalam ekstrak benar terkandung senyawa flavonoid. Dan yang kedua adalah senyawa fenolik, setelah ditambahkan FeCl 31%, terjadi perubahan warna menjadi lebih hitam atau lebih pekat dibanding ekstrak asli yang sebelumnya, dan hal ini menunjukkan bahwa terdapat kandungan fenolik pada ekstrak kulit buah pisang kepok. Selanjutnya, hasil uji aktivitas antioksidan. Jadi nilai IC50 di sini diperoleh dari persamaan regresi linear antara nilai absorbansi sampel dan juga nilai persentasi inhibisinya. Nah, pada penelitian ini dibuat 3 replikasi sehingga diperoleh 3 persamaan regresi linear dan diperoleh rata-rata IC50 sebesar 84,25 ppm, di mana IC50 ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan yang kuat menurut Molyneux. Selanjutnya, untuk uji sifat fisik krim yang organoleptis, sediaan krim yang dihasilkan berwarna krem, berbau khas ekstrak kulit pisang, dan memiliki konsistensi semi padat. Lalu untuk homogenitasnya, krim yang dihasilkan tidak terdapat butiran-butiran kasar, berbentuk halus, dan warna serta tekstur tercampur secara merata. Lalu dilakukan uji sifat fisik krim. Untuk tipe krim dilakukan 2 pengujian, yaitu pengenceran dan dispersi larutan zat warna, di mana saat dilakukan pengujian pengenceran, sediaan krim terlarut sempurna dalam aqueous, yang artinya krim yang dihasilkan adalah krim tipe oil in water. Dan saat dilakukan dispersi larutan zat warna, sediaan krim tercampur merata saat ditambahkan methylene blue, yang artinya krim adalah krim tipe oil in water. Untuk pengujian pH, rentang pH yang baik adalah 4,5 sampai 6,5 menurut Ranggona dan Latifa. Nah, berdasarkan hasil penelitian, formula yang masuk dalam kriteria persyaratan adalah formula 1 dan A. Dan setelah melewati 3 siklus, formula 1 dan A masih berada pada rentang pH yang baik, yaitu 6,3 sampai 6,5 dengan nilai pergeseran pH kurang dari 10%. Kemudian untuk uji sifat fisik viskositas, rentang viskositas yang baik adalah 4-40 PAS, dan berdasarkan hasil penelitian, semua formula masuk dalam kriteria persyaratan, dan setelah melewati 3 siklus, semua formula masih berada pada rentang viskositas yang baik dengan nilai pergeseran kurang dari 10%. Lalu untuk hasil pengujian daya sebar, rentang daya sebar yang baik adalah 5-7 cm. Nah, berdasarkan hasil penelitian,
semua formula masuk dalam kriteria persyaratan kecuali formula A. Namun nilainya sudah mendekati dengan kriteria. Dan setelah melewati 3 siklus, seluruh formula berada pada rentang daya sebar yang baik dengan nilai pergeseran kurang dari 10%. Untuk hasil pengujian stabilitas fisik krim yang sentrifugasi, setelah disentrifuge dengan kecepatan 3750 rpm selama 5 jam, sajian krim yang dihasilkan tidak mengalami pemisahan fase. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama, respons viskositas. Bisa dilihat pada tabel ANOVA, model yang dihasilkan itu signifikan, yang artinya persamaan yang dihasilkan valid dan bisa digunakan sebagai nilai teoritis dalam menentukan respons viskositas untuk menentukan daerah optimum. Dan di sini TA berkontribusi paling besar dalam mempengaruhi respons viskositas dengan kontribusi sebesar 60,8163%. Kemudian bisa dilihat bahwa p-value dari asam stearat, TA, dan juga interaksinya kurang dari 0,05, artinya faktor-faktor tersebut secara signifikan bisa mempengaruhi respons viskositas sediaan. Lalu ini adalah gambar interaksi asam stearat dan TA pada respons viskositas, di mana garis hitam adalah level rendah dan garis merah adalah level tinggi. Pada gambar yang pertama, penambahan asam stearat pada TA level rendah dan level tinggi akan meningkatkan viskositas, sedangkan yang gambar kedua, penambahan TA pada level asam stearat yang rendah maupun tinggi akan menurunkan viskositas sediaan. Kemudian dari kontur plotnya juga bisa dilihat bahwa semakin merah gambar warnanya menunjukkan bahwa respons viskositas akan semakin tinggi, sedangkan semakin biru menunjukkan viskositas yang dihasilkan semakin rendah. Dan seiring bertambahnya asam stearat, viskositas semakin bertambah, sedangkan penambahan TA akan menyebabkan viskositas semakin rendah. Kemudian, untuk respons daya sebar, pada tabel ANOVA, model yang dihasilkan signifikan, yang artinya persamaan yang dihasilkan valid dan dapat digunakan sebagai nilai teoritis pada respons daya sebar, yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan daerah optimum. Lalu, pada respons daya sebar ini, TEA memiliki kontribusi yang paling besar, yaitu sebesar 66,8975 dalam mempengaruhi daya sebar. Dan pada tabel ANOVA juga bisa dilihat bahwa nilai p-value dari asam stearat, TA, dan interaksinya kurang dari 0,05, yang artinya signifikan bisa mempengaruhi respons daya sebar dari sediaan krim yang dibuat. Selanjutnya ini adalah gambar interaksi asam stearat dan TA terhadap respons daya sebar dan juga kontur plotnya. Pada gambar pertama, penambahan asam stearat pada TA level rendah maupun tinggi akan menurunkan daya sebar. Sebaliknya pada gambar kedua, penambahan TA pada asam stearat level rendah dan tinggi akan meningkatkan daya sebar. Sedangkan pada gambar kontur plotnya, semakin biru menandakan penurunan daya sebar, sedangkan semakin merah menunjukkan peningkatan daya sebar, di mana asam stearat menyebabkan penurunan daya sebar, sedangkan TA, penambahan TA akan menyebabkan peningkatan daya sebar. Selanjutnya, untuk respons pergeseran viskositas, pada tabel ANOVA, model yang dihasilkan signifikan, yang artinya persamaan yang dihasilkan valid dan dapat digunakan untuk menentukan respons pergeseran viskositas dan untuk menentukan penentuan daerah yang optimum. Lalu pada pergeseran viskositas ini, TEA juga masih berperan paling besar dalam mempengaruhi pergeseran viskositas dengan nilai kontribusi sebesar 40,2707%. Lalu pada tabel ANOVA juga bisa dilihat bahwa nilai p-value dari asam stearat, TA, dan interaksinya kurang dari 0,05, yang artinya secara signifikan bisa mempengaruhi pergeseran viskositas. Juga bisa dilihat pada kontur plot yang dihasilkan bahwa semakin banyak penambahan asam stearat dan juga semakin banyak penambahan TA, warna yang dihasilkan semakin hijau. Dari
kuning ke hijau yang artinya bisa menurunkan nilai dari pergeseran viskositas. Lalu untuk penentuan daerah yang optimumnya itu ditunjukkan dengan superimpose contour plot, di mana daerah yang berwarna kuning menunjukkan formula dengan rentang kriteria penerimaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu viskositas pada rentang 4-40 PAS, daya sebar pada rentang 5-7 cm, dan pergeseran viskositas kurang dari 10%. Sedangkan daerah abu-abu tidak masuk dalam rentang kriteria tersebut. Nah, untuk formula yang optimal pada desain faktorial ini diberikan 95 solusi yang artinya 95 rekomendasi formula dengan formula yang sudah masuk pada rentang kriteria penerimaan. Nah, berdasarkan 95 rekomendasi formula tersebut, dipilih formula dengan komposisi asam stearat sebanyak 10 gram dan TA sebanyak 2 gram sebagai prediksi formula yang optimum. Formula tersebut dipilih karena bahan yang digunakan paling sedikit sehingga bisa mengefisiensikan bahan. Dan dalam formula tersebut diprediksi memiliki viskositas sebesar 12,7 PAS, daya sebar sebesar 5,4 cm, dan pergeseran viskositas sebesar 0,39%. Jadi kesimpulan yang bisa dihasilkan dari penelitian ini adalah yang pertama, ekstrak etanol kulit buah pisang kepok Musa paradisea L mempunyai aktivitas antioksidan yang tergolong kuat dengan nilai IC50 sebesar 4,25 ppm. Yang kedua, ekstrak etanol kulit buah pisang kepok Musa paradisea L dapat diformulasikan dalam sediaan krim. Dan yang ketiga, formula optimal sediaan krim diperoleh menggunakan software desain expert 13 free trial dengan kombinasi asam stearat sebanyak 10 gram dan TA sebanyak 2 gram. Kemudian, untuk sarannya, yang pertama perlu dilakukan validasi pada formula optimal yang dipilih berdasarkan saran dari desain faktorial software desain expert. Yang kedua, perlu dilakukan pengujian aktivitas antioksidan pada sediaan krim dengan formula optimal yang telah dipilih dan divalidasi. Terima kasih.